Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahimatus Sadiah. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada perhatian dan motivasi, yang kedua keterlibatan langsung atau pengalaman, yang ketiga keaktifan, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, dan yang terakhir perbedaan individual. Yang kedua, keterlibatan langsung atau pengalaman. Edgar Dale dalam Umar Hamalik mengatakan bahwa belajar paling baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Yang ketiga, keaktifan. Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa belajar hanya dialami oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Yang keempat, pengulangan. Adanya pengulangan terhadap materi yang diberikan mempermudah penguasaan dan dapat meningkatkan kemampuannya. Yang kelima, tantangan. Adanya tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dapat menjadikan peserta didik lebih bergairah atau tertantang untuk mempelajarinya. Yang keenam, perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perhatian individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, konsep belajar. Bill Glider mengatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitudes. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama, pengalaman dan latihan memberikan penguatan. Penguatan adalah bentuk respon guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau dorongan dan koreksi. Yang kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Yang ketiga, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Hasil belajar adalah perubahan perilaku dari diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar isyarat, yang kedua belajar stimulus respon, yang ketiga belajar rangkaian, yang keempat belajar asosiasi verbal, yang kelima belajar membedakan, yang keenam belajar konsep, yang ketujuh belajar hukum dan atau aturan, dan yang kedelapan belajar pemecahan masalah. Selanjutnya, konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses belajar yang diciptakan oleh guru untuk dapat mengembangkan pola pikir, kreativitas, serta meningkatkan kemampuan berpikir para siswa akan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran. Pembelajaran mampu menumbuhkan motivasi dan perhatian siswa dalam belajar. Pembelajaran dilakukan dengan sadar dan sudah direncanakan secara sistematis dan teratur. Pembelajaran bisa menggunakan alat bantu belajar untuk menarik perhatian dan meningkatkan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Pembelajaran menyediakan bahan belajar yang lebih menarik dan menantang bagi para siswa. Pembelajaran membuat siswa dapat menerima materi secara maksimal, baik fisik maupun psikologis. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran. Metode pembelajaran konvensional atau ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Selanjutnya, metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang terjadinya komunikasi atau dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Selanjutnya, metode pembelajaran demonstrasi. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya suatu. Selanjutnya, metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi berbentuk tukar-menukar informasi dan pendapat. Selanjutnya, metode pembelajaran karya wisata. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas, tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour.